إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini nikmat yang begitu besar selain daripada nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat untuk kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan serta kemudahan untuk bisa istiqamah di dalam majlisul ilm. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya seseorang yang senantiasa dia menjaga dirinya di dalam ilmu, senantiasa memiliki perhatian terhadap ilmu, senantiasa memiliki kecintaan dan keistiqamahan di dalam menuntut ilmu, maka mereka ini merupakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari hinanya dunia. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ad-dunya, melainkan dunia ini merupakan tempat yang hina, tempat yang terlaknat, maka segala hal yang berkaitan dengannya ini akan menjadi sebuah kehinaan. Kecuali beberapa hal yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah seseorang dia duduk bermajlis ilmu. Dikabarkan di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat yang terlaknat, tempat yang hina. Dan hinalah serta terlaknatlah apa-apa yang berkaitan dengan dunia, illa kecuali zikrullah, ay berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wa man walah,
dan orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah, wa alimun au muta'allim. Begitu juga orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang mau duduk bermajelis ilmu. Masya Allah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika kita lihat banyak saudara-saudara kita di awal tahun ini disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan hiburan-hiburannya, disibukkan dengan liburan-liburannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa senantiasa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu syariat Islam. Habis baterainya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk bermajelis ilmu, mendengarkan qaulullah wa qaulu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan cara kita senantiasa ihtimam, perhatian di dalam majlisul ilm, yaitu dengan cara kita senantiasa mengikat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk mengambilnya. Dan salah satu cara untuk kita senantiasa mengikat ilmu yang disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama tentunya dia adalah dengan al-kitabah, dengan seseorang dia mencatat apa yang disampaikan minal kitabi wa sunnah, kemudian dia menghafalnya serta dia mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan ini sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, al-ilmu kas-sayd, ilmu itu seperti hewan buruan, farbithu, maka hendaknya kalian mengikatnya. Kalau hewan buruan diikat dengan tali, maka ilmu, kata Imam Syafi'i, diikat bil kitabah, yaitu dengan cara seseorang dia mencatat ilmu yang disampaikan oleh gurunya, sehingga dia senantiasa bisa untuk merojaah ilmu-ilmu yang telah disampaikan ketika dia dalam keadaan nisyanan, lupa. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat as-sihah dan juga nikmat waktu luang, yang dimana hendaknya seorang muslim dia memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak fi daril akhirah. Karena merupakan suatu tanda dari kebaikan Islamnya seseorang, yaitu dia senantiasa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya hanya untuk hal-hal yang dicintai dan juga hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara dia senantiasa memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak fi daril akhirah. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema pembahasan yang
begitu menarik dan begitu muhimmah, penting bagi kita untuk senantiasa kita perhatian di dalamnya. Karena tema ini merupakan satu tema yang mungkin dan pasti terkadang itu ada pada diri kita. Itu apa temanya? Jika pertolongan Allah tak kunjung datang. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui bahwasannya ketika seorang Bani Adam dia dilahirkan dari rahim ibunya, maka akan senantiasa membayangi dirinya dua hal. Sa'idun wa syaqiyun. Kebahagiaan dan juga kesengsaraan. Jadi setiap manusia yang dia hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Allah telah tetapkan untuk dirinya kebahagiaan-kebahagiaan yang akan dia dapati. Begitu juga musibah-musibah, kejelekan-kejelekan yang akan dia hadapi. Dan ini sama dengan ajalnya, kematiannya. Maka dari itu Nabi SAW beliau mengabarkan hal ini kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam suatu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah, segumpal darah dalam masa yang sama 40 hari. Thumma yakunu mudghah. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi segumpal daging dalam masa yang sama. Maka setelah 120 hari Rasulullah SAW mengabarkan yursilu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya dan memerintahkan agar ditiupkan roh ke dalam janin tersebut, jasad tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kata Nabi. Kemudian setelah itu ditetapkan 4 hal. Bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, begitu juga ditetapkan kebahagiaannya ataupun kesengsaraannya. Maka dari itu setiap manusia yang hidup, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya musibah. Allah akan berikan pada dirinya satu keadaan-keadaan yang tidak dia inginkan. Kesengsaraan, kekurangan, kehilangan, musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan kepada kalian ujian musibah
dengan sesuatu yang berkaitan dengan rasa takut, rasa lapar, atau kehilangan harta, atau kehilangan jiwa orang yang dicintai, wasamarat, dan juga kehilangan makanan, buah-buahan, kelaparan. Maka ini akan senantiasa keadaan ini ada pada diri kita. Mulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, melahirkan kita di dalam dari rahim ibu kita, sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya musibah, keadaan yang buruk, sesuatu yang tidak kita sukai, kesengsaraan itu akan senantiasa menempel pada diri kita seperti bayangan. Begitu juga pada diri orang yang beriman sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, "Ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa mengikuti seorang yang beriman, baik dari kelompok laki-lakinya ataupun dari kelompok perempuannya, yaitu bala, musibah, ujian Allah, kesengsaraan, keadaan yang tidak dia sukai, baik itu yang berupa dirinya, jiwanya, ataupun wawaladi, anak-anaknya, wa mali, begitu juga hartanya dia kehilangan, bangkrut, kemiskinan, hatta yaqallaha, sampai dia bertemu dengan Allah, wa ma 'alaihi khati'ah, dan dia tidak memiliki satu dosa pun. Masya Allah. Maka dari itu, yang namanya ujian, musibah, keadaan yang tidak kita inginkan ini akan senantiasa ada pada diri seseorang. Meskipun dia berusaha untuk menjadikan dirinya tidak terjatuh ke dalam kebangkrutan, dia menjadikan dirinya untuk tidak terjatuh di dalam rasa sakit, atau di dalam kemiskinan, ataupun apapun itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi siapa saja yang hidup di dunia, Allah telah berikan kepada dirinya waktu-waktu, keadaan-keadaan ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, dan Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan untuk dirinya waktu-waktu dan keadaan-keadaan ketika dia akan mendapatkan musibah. Maka dari itu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu bukanlah kita mempersiapkan diri kita untuk menghindari musibah yang akan menimpa kita, tetapi bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita sebagai seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah, kita sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada manusia yang hidup di dunia ini dalam keadaan kuat, dia mampu mengatasi permasalahan hidupnya sendiri, dia mampu untuk menghindari atau menghadang dan menghalau musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dia pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan lemah. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifan." Manusia itu telah diciptakan dalam keadaan dha'ifan, yakni dalam keadaan lemah. Maka dari itu kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan hal ini
yaitu tentang betapa lemahnya kita dan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh terhadap isti'anah minallah, butuh terhadap isti'adzah minallah, butuh terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah." Kalian ini sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka dari itu di dalam syariat Islam, kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewajibkan kepada kita salat 5 waktu, yang dimana di dalam setiap rakaat-rakaat salat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah ini ada suatu doa, permintaan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu permintaan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita isti'anahnya, yaitu pertolongannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Karena tentunya kita sebagai makhluk yang lemah, kita nggak akan pernah bisa menghadapi musibah demi musibah, masalah demi masalah, kejelekan demi kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan itu kepada kita. Maka dari itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pada saat itu seorang gulam, seorang anak kecil. Nasihat Nabi kepada dirinya yaitu apa? Agar dia senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat tempat untuk dia meminta pertolongan. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan suatu manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu, satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan dan musibah yang ada pada diri seorang hambanya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dikala engkau lapang, maka Allah akan menjagamu dikala engkau sempit. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan kalau engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta suatu pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak." Sesungguhnya seluruh umat ini kalau mereka bersatu berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepada dirimu, menolong dirimu untuk keluar dari permasalahan hidupmu, untuk keluar dari musibahmu, maka mereka nggak akan pernah bisa memberikan manfaat, memberikan pertolongan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya kepada dirimu. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seluruh umat ini berkumpul ala an yadhuruka bi syai'in lam yadhuruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik.
kalaupun seluruh umat ini mereka berkumpul untuk memberikan kepada dirimu suatu kejelekan, maka mereka nggak akan pernah bisa memberikan kejelekan itu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada dirimu. Masya Allah. Maka dari itu merupakan bagian daripada tauhidul uluhiyah. Begitu juga merupakan bagian daripada tauhid ar-rububiyah, yakni seseorang hanya dia meminta pertolongan kepada Rabb-Nya yang telah menciptakannya, yang telah mengatur alam semesta untuk dirinya, yang menguasai segala sesuatu. Dia hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk dia meminta pertolongan. Maka dari itu, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, mereka senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang ada suatu keadaan ketika kita telah mengangkat kedua tangan kita, kita telah menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah meminta kepada Allah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama. Tetapi pertolongan itu belum kita rasakan. Tidak kita rasakan. Tidak kunjung datang. Sehingga banyak, mungkin bahkan di antara kita yang terkadang ketika meminta pertolongan kepada Allah dan dia belum mendapatkan hasil daripada doa-doanya untuk meminta pertolongan kepada Allah, kemudian akhirnya dia meninggalkan untuk meminta pertolongan kepada Rabb-Nya, wa'iyadzubillah. Dan yang seperti ini keadaannya banyak sekali. Orang yang dia sakit bertahun-tahun, sepanjang malam dia berdoa, di setiap sujudnya dia berdoa minta agar disembuhkan dari penyakitnya, minta pertolongan kepada Allah, datang ke orang saleh, datang ke orang yang berilmu, minta nasihat. Akan tetapi apa? Ketika dia telah melakukan hal-hal ini, dia belum juga merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang untuk dirinya, dan akhirnya dia pun lengah. Dia pun lemah. Dan dia meninggalkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, kemudian menggunakan jalan-jalan pintas, mengikuti syayatin minal ins, sehingga banyak dari mereka yang justru meminta pertolongan kepada selain Allah, wa'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang seharusnya kita jaga? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita berada di dalam suatu keadaan kita mulai lemah, kita mulai lengah, kita mulai lalai untuk meminta pertolongan kepada Allah, padahal dalam keadaan kita masih ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu ujian, dan kita belum mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim yang hendaknya dia hanya menjadikan ibadahnya yang berupa al-isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus dia jaga yakni adalah husnudzan ilallah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai seseorang ketika dia meminta kepada Rabb-Nya dengan doa agar dihilangkan musibah yang menimpa dirinya, atau doa agar dia diselamatkan dari musibah yang dia hadapi, baik itu kemiskinan, bencana alam, rasa sakit, ya, atau kehilangan, ataupun apapun itu. Dia meminta kepada Rabb-Nya, dia berdoa kepada Allah, tetapi dia belum merasakan efek daripada doa yang dia minta kepada Allah. Maka hal yang paling utama yang harus dia lakukan, dia senantiasa menjaga prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan merusak iman kita, merusak hati dan pikiran kita, di mana dia akan datang pada saat itu, keadaan itu,
dan mengatakan kepada kita, Rabbmu telah meninggalkanmu. Rabbmu nggak sayang lagi sama kamu. Rabbmu yang kamu ibadahi selama ini, ya, dia sebenarnya nggak bisa memberikan manfaat untuk dirimu, mengangkat pertolongan atau mengangkat musibahmu, memberikan pertolongan kepada dirimu. Dan ini merupakan syubhatnya syaitan. Maka hal yang paling utama yang harus kita ingat, ketika seseorang dia ditimpa rasa sakit dengan sakit yang sangat, bahkan dokter pun angkat tangan untuk bisa menolongnya, menghilangkan rasa sakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Karena memang yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berputus asa di dalam menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi prasangka buruk yang ada pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi sebab penghalang dari diijabahnya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Ini menjadi penghalang dari permintaan-permintaan kita, termasuk al-isti'anah, permintaan pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung kepada prasangka hambanya. Nabi SAW menerangkan hal ini sebagaimana disebutkan di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Jadi ini merupakan hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi lafadznya dari Nabi SAW. Maka nggak disebut sebagai kalam Allah. Kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku senantiasa berada di atas prasangka hambaku. Idza dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku pada jiwanya, pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku, pada jiwaku. Idza dzakarani, ya, mal'in, ya, kalau misalkan dia mengingatku, ya, fi mal'in, di keramaian, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzakartuhu, ya, fi mal'in khairin minhum. Maka aku pun akan mengingat dirinya jadi keramaian yang lebih baik daripada mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, idza taqarraba ilayya bishibrin, kalau misalkan hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal, faqarabtu ilaihi, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya, ya, dhira'an, yaitu apa? Satu hasta. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis ini, idza atani yamshi, kalau misalkan hambaku dia mendekatkan dirinya kepada diriku, datang kepadaku dengan berjalan, maka ataituhu, aku akan mendekati dirinya, harwalah, ini apa? Dengan berlari. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, doa agar dihilangkan musibah, doa untuk meminta sesuatu, kemudian kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan kepada Allah ada di hadapan kita dalam waktu yang lama, maka hendaknya kita untuk senantiasa menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hilang, kemudian kita mati dalam keadaan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini merupakan suatu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa yuhsinu
billahi dzan. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggalkan dunia ini illa kecuali wa huwa yuhsin billahi dzan. Dia senantiasa memperbaiki prasangkanya kepada Rabbnya. Maka kalau misalkan seseorang dia mendapati suatu musibah, dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan dari musibah, diangkat musibah yang ada pada dirinya, kemudian dia belum merasakan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai dia berprasangka buruk kepada Allah, kemudian dia mencela Allah, menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Melainkan seseorang yang senantiasa berprasangka baik kepada Rabbnya, dia akan senantiasa memperbaiki amalannya. Karena memang seseorang ketika dia mendapatkan takdir yang buruk, dia mendapatkan suatu musibah, keadaan yang tidak dia inginkan, ya, maka hendaknya dia nggak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Faman wajada ghaira dzalik," ya, "faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa yang dia mendapatkan selain daripada kebaikan, berarti apa? Musibah. Takdir yang buruk, keadaan yang tidak dia inginkan, fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah sampai dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Maka dari itu seseorang ketika dia mendapati suatu musibah, kemudian dia berdoa kepada Rabbnya, meminta pertolongan kepada Rabbnya dalam waktu yang lama sampai lelah dia. Karena dia tidak mendapati hasil daripada doa-doa yang senantiasa dia panjatkan ke atas langit. Maka hendaknya yang harusnya dia lakukan adalah mengintrospeksi dirinya dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Dia tanyakan pada dirinya, apa yang salah dengan diriku? Ya. Jangan malah justru dia berprasangka buruk kepada Allah. Ya, wa'iyadzubillah, kalau misalkan sampai ada orang yang kemudian ketika lelahnya dia meminta pertolongan kepada Allah, malah justru dia melakukan kekufuran kepada Allah. Aku setiap hari berdoa kepada Rabbku tapi kok tidak diijabah. Aku setiap hari berdoa kepada Rabbku kok tapi tidak ada hasilnya. Dan inilah syubhat yang senantiasa dilancarkan oleh syaitan minal ins, oleh manusia. Ya, muncul ya di akhir zaman ini, di waktu-waktu kita ini, ada orang-orang yang mengatakan, coba kamu minta sama Allah, ada nggak yang kamu minta dapat? Ya, kemudian ada juga orang yang terlalu polos jadi minta sama Allah, oh iya juga ya, kok saya minta hari ini kok nggak dikasih hari ini? Akhirnya apa? Dia berprasangka buruk kepada Rabbnya. Padahal apa? Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Bisa jadi doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi permintaan pertolongan yang dia panjatkan kepada Rabbnya itu tidak turun kepada dirinya karena dia terjatuh ke dalam hal-hal yang menghalangi dirinya untuk diijabah doa-doanya. Maka dari itu hal yang harus kita ingat dan selalu kita pegang. Ketika kita telah berdoa kepada Allah, meminta al-isti'anah kepada Allah, atau kita minta al-isti'adzah, tetapi malah justru kita tidak mendapatkan apa yang kita panjatkan kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ya. Contohnya apa? Misalkan ibu-ibu minta, ya semoga gaji suami saya naik tahun ini. Ternyata tahun ini gajinya nggak naik. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Salahkan diri sendiri. Oh, bisa jadi mungkin gaji suami saya nggak naik karena mungkin saya kurang taat, kurang bersyukur kepada suami. Atau mungkin suami saya kurang bertakwa kepada Allah. Ya, atau mungkin kalau misalkan dinaikkan gajinya, nanti dia malah mau nikah lagi. Harus bisa apa? Harus bisa mengambil sisi positif dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, jangan kemudian malah apa?
berprasangka buruk kepada Allah sehingga akhirnya meninggalkan ketaatan, ya, kemudian kufur kepada Allah wa'iyadzubillah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seseorang dia telah meminta pertolongan kepada Allah dalam waktu yang lama, kemudian dia merasa lelah, ya, merasa capek dia meminta, tetapi apa yang dia minta tidak ada di hadapannya, belum dia rasakan. Maka hendaknya dia untuk senantiasa selain menjaga prasangka baiknya kepada Allah, yakni hifdzul iman, terus menjaga yang namanya keimanan. Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang ketika dia meminta kepada Rabbnya, fi ayyi syai'in, dia meminta apa saja yang dia butuhkan. Begitu juga al-isti'anah, meminta pertolongan, meminta perlindungan, tetapi dia nggak mendapatkannya. Kemudian malah dia justru menggantungkan keimanannya. Ini salah. Tetapi seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala menahan rizkinya untuk dirinya, menahan doa-doanya, menahan pertolongannya untuk dirinya, maka hendaknya dia senantiasa mempertebal keimanannya, menjaga keimanannya. Kenapa? Karena iman ini merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya. Jangan malah justru menjadi orang yang meninggalkan keimanan. Ya. Dan ini banyak terjadi di antara kita. Kalau ditimpa musibah, sholat duhanya rajin sekali. Sholat subuhnya di masjid, maghrib di masjid, puasa Senin Kemis. Ya. Tapi kalau misalkan sudah lewat seminggu, sebulan, kok apa yang saya minta belum ada? Mulai dia mengendurkan keimanannya. Mulai dia tinggalkan puasanya, mulai dia tinggalkan sholat duhanya, ya, hilang kepercayaannya, keyakinannya. Kata Nabi, sholat duha bisa menambah rizki. Saya sholat duha kok belum ada juga ini rizkinya. Arisan nggak menang, nggak keluar-keluar, mau minjem susah, ya, hilang keimanannya. Jangan seperti ini. Malah justru ketika seseorang dia diuji oleh Allah, diberikan musibah, diberikan kekurangan, dia meminta kepada Allah, dia hadapkan wajahnya kepada Allah, dia angkat kedua tangannya ke atas langit, meminta kepada Rabbnya, ya Rabbi, ya Rabbi, meminta pertolongan dalam waktu yang lama, tetapi dia belum mendapatkan hasilnya. Jangan malah justru dia meninggalkan keimanan, tetapi justru yang seharusnya dia perhatikan adalah keimanan yang ada di dalam dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang beriman. Disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana haqqan alaina nasrul mu'minina. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kewajiban kamilah secara hak untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dirinya. Di dalam kehidupan dunia, begitu juga nanti fidaril akhirah. Ya, jadi pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman itu bukan hanya di dalam kehidupan akhirat saja, tetapi juga di dalam kehidupan dunia. Maka jangan sampai kita berputus asa sehingga kita meninggalkan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir atau di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna lanansuru, ya, inna lanansuru, ya, sesungguhnya kami sungguh-sungguh lanansuru rusulana, kami sungguh-sungguh akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan benar-benar menolong para utusan-utusan kami. Begitu juga orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga di apa? Di kehidupan akhirat. Ini di hari ketika para saksi itu akan ditampakkan di hari hisab. Masya Allah. Maka dari itu ketika seseorang dia meminta kepada Rabbnya, dia berprasangka baik kepada Rabbnya dalam waktu yang lama,
meminta pertolongan kepada Allah, tetapi pertolongan itu juga belum dia rasakan. Jangan sampai dia kikis keimanannya, dia tanggalkan keimanannya. Hendaknya dia lebih mempertebal keimanan. Kalau dia mengatakan, aku telah beriman kepada Allah, tapi aku tidak diberikan pertolongan. Ingat, iman itu bukan cuma sekedar pengakuan. Orang dia mengatakan sampai seluruh manusia tahu kalau dirinya orang beriman, maka dia nggak akan pernah menjadi diri seorang yang beriman, sehingga akan mendapatkan pertolongan Allah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada dirinya. Dan bisa jadi bentuk ujian itu adalah apa? Allah menahan doa-doanya, Allah menahan pertolongannya untuk menguji apakah dia jujur di dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amantu, ya. Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengatakan, ya aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia ditinggalkan begitu saja, ya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Kemudian dia nggak diberikan ujian setelahnya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Yani agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur di dalam keimanannya. Maka dari itu, seorang yang beriman ketika dia meminta pertolongan kepada Allah, kemudian dia belum mendapatkan pertolongan itu dalam waktu yang lama sekali, dia terus meminta kepada Rabb-Nya. Dia terus berprasangka baik kepada Rabb-Nya. Dia terus mempertebal keimanannya. Maka inilah seorang mukmin yang sejati. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk dirinya suatu perkara, maka semuanya baik itu perkara yang baik untuk dirinya ataupun perkara yang buruk yang dia rasakan, maka itu dia anggap oleh dirinya sebagai suatu kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mengagumi ciri daripada orang yang beriman, yaitu apa? Mereka senantiasa menganggap kejelekan itu sebagai suatu kebaikan karena sebab itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ajibtu, aku kagum lil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Innallaha la yuqdi, ya, lil mu'min qada'an illa kana lahu khairan. Tidaklah Allah menetapkan kepada mereka, kepada diri seorang yang beriman suatu ketetapan, baik itu baik ataupun buruk baginya. Melainkan apa? Illa kana lahu khair. Itu tetap menjadi suatu kebaikan bagi dirinya. Masya Allah. Maka dari itu seseorang yang ketika dia memiliki iman di dalam dirinya, maka ketika dia membutuhkan Rabb-Nya, dia berdoa kepada Rabb-Nya, dia minta kepada Rabb-Nya dalam waktu yang lama, akan tetapi dia belum merasakan pertolongan itu turun dari Rabb-Nya. Dia belum merasakan doa-doanya diijabah oleh Rabb-Nya. Maka dia tidak akan pernah menyesali apa yang telah dia perbuat. Dari ibadah, ketaatan, amalan kebaikan, keyakinannya, ya, persangka baiknya kepada Allah. Dan inilah orang yang beriman. Maka orang kalau misalkan dia telah diuji keimanannya, telah lulus dalam ujian, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kepada dirinya pertolongan. Ya. Maka dari itu hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang telah lelah di dalam meminta pertolongan kepada Rabb-Nya, kemudian Rabb-Nya menguji keimanannya, yang hendaknya dia lakukan justru dia malah apa? Mempertebal keimanannya. Ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia senantiasa meminta kepada Rabb-Nya, al-isti'anah wal isti'adah, atau meminta sesuatu apapun itu yang dia inginkan, tetapi dia belum mendapatkan apa yang dia minta.
Dia tidak merasakan bahwasannya doa-doanya, permintaannya tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menjaga prasangka baiknya kepada Rabbnya, dia tetap mempertebal keimanannya, hendaknya dia untuk senantiasa bisa as-sabru. Yaitu apa? Sabar. Ya. Jangan malah justru dia tidak sabar. Ya. Mau usaha, mau kaya, ya, kemudian ngambil jalan pintas, nggak punya modal, nggak mau mulai usaha dari nol, nggak mau mulai dari yang kecil-kecilan, nggak sabar dia berdoa kepada Allah, tiap hari berdoa, minta pertolongan, ya Allah berikan aku modal, ya. Tetapi belum diberikan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak bisa sabar, kemudian malah justru dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Begitu juga apa ketika seseorang dia ditimpa rasa sakit. Nggak bisa sabar dia dengan rasa sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya sebagai ujian. Kemudian apa? Kemudian dia katakan, ya Allah matikanlah saja diriku. Atau wa'iyadzubillah dia membunuh dirinya sendiri, atau wa'iyadzubillah dia mengambil jalan pintas datang ke orang-orang yang mengaku pintar, padahal pada hakikatnya mereka adalah dukun-dukun, ya, yang menyuruh manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar. Ya. Maka dari itu menghadirkan kesabaran ketika seseorang dia mendapatkan musibah Allah, ketika dia berdoa, ketika dia meminta al-isti'anah kepada Rabbnya, maka ini merupakan perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, tambah lagi dengan kesabaran, warabitu tetap berjaga dan bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena tidaklah pertolongan Allah itu akan diberikan melainkan hanyalah kepada hamba-hamba yang selain dirinya berprasangka baik kepada Rabbnya, selain dirinya senantiasa menjaga keimanannya dan membuktikan keimanannya kepada Allah, Allah akan memberikan kepada hambanya yang senantiasa menjaga kesabaran. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah itu senantiasa datang bersama dengan kesabaran. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Bahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang terkadang kita tidak menyadarinya, yang terkadang kita lalai, yang terkadang kita nggak peduli dan nggak mau tahu dan nggak tahu, itu adalah kesabaran itu sendiri. Ya. Jadi pertolongan yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang diuji olehnya, yang diberikan musibah oleh dirinya, itu bukan bagaimana Allah mengangkat musibah itu. Tetapi pertolongan Allah yang terbesar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada hambanya untuk bisa melewati ujian tersebut, untuk bisa menjalani musibah itu. Karena kesabaran ini juga merupakan bagian daripada isti'anah minallah. Ini juga merupakan bagian daripada pertolongan Allah yang kadang kita nggak menyadarinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan apa? Kesabaran dan juga dengan doa. Kenapa? Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan tidaklah pertolongan Allah akan diberikan kepada hambanya, melainkan ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hambanya tersebut sebagai orang yang sabar. Pernah ada suatu kisah
disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab as-sabr. Ada seorang wanita kulit hitam, budak. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada temannya, dia katakan, mau nggak kamu kuberitahu seorang wanita min ahlil jannah yamshi fil ard. Seorang wanita yang termasuk dari penduduk surga tapi dia berjalan di bumi. Maka temannya mengatakan, bala, tentu, siapa dia? Itu wanita as-sauda, wanita hitam yang barusan lewat. Maka temannya mengatakan, apa amalannya? Dikatakan oleh beliau, dahulu dia punya suatu penyakit. Ini penyakit apa? Kalau bahasa kita itu ayan. Dia datang kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta kepada Nabi untuk didoakan agar penyakitnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu doanya orang saleh mustajab. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau misalkan engkau sabar, maka engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa yang dia pilih? Ya, tetapi kalau engkau ingin, aku akan mendoakan kesembuhan untukmu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dipilih oleh wanita ini? Dia minta ya untuk agar didoakan supaya ketika kambuh penyakitnya, auratnya tidak apa? Tidak tersingkap. Maknanya apa? Dia lebih memilih sabar, Masya Allah. Ya. Maka dari itu nikmat yang terbesar, pertolongan yang terbesar, ketika seseorang mendapatkan ujian musibah, itu bukan ketika diangkat musibah itu. Misalkan dia sakit, kemudian diangkat penyakitnya. Atau dia bangkrut, kemudian Allah berikan rizkinya, diangkat kebangkrutannya. Dia miskin, kemudian Allah berikan nikmatnya, diangkat kemiskinannya. Bukan. Tetapi nikmat yang terbesar, pertolongan Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu apa? Kesabaran ketika dia menghadapi ujian. Kenapa? Karena ketika dia sabar, pahalanya itu tidak terbatas. Dia akan mendapatkan kenikmatan dunia, terlebih lagi dia akan mendapatkan kenikmatan fidaril akhirah. Karena bisa jadi seseorang yang ketika dia meminta kepada Allah pertolongan untuk diangkat musibahnya di dunia, Allah hanya berikan untuk dirinya kebaikan di dunia. Kenapa? Karena ini memang janji Allah. Allah akan mengabulkan doa setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang yang beriman. Ini janji Allah. Tetapi orang yang sabar, Allah berikan pertolongan berupa as-sabru, kesabaran. Maka Allah berikan kepada dirinya dua keutamaan. Fil hayati dunya wa fi daril akhirah. Dan juga apa? Di dalam kehidupan akhirat. Maka dari itu ketika seseorang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan suatu musibah. Dia minta pertolongan kepada Allah dalam waktu yang panjang. Kemudian terasa lelah dirinya untuk meminta pertolongan. Ingin dia meninggalkan untuk berdoa kepada Allah. Ingin dia meninggalkan amalan-amalan yang biasa dia kerjakan dalam rangka ketaatannya kepada Allah. Maka ingat, pertolongan yang terbesar yang Allah berikan, nikmat yang terbesar, yaitu adalah kesabaran. Maka hendaknya kita untuk senantiasa menjaga diri kita untuk selalu bisa bersabar terhadap takdir Allah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Adapun yang keempat, yaitu adalah al-yaqin. Ketika seseorang dia belum mendapati doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah terhadap sesuatu, tetapi dia belum mendapatinya. Ya. Maka hendaknya dia untuk senantiasa menguatkan keyakinannya. Karena kebanyakan kita ini berdoa kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, tetapi dalam keadaan hati kita setengah-setengah. Hati kita nggak yakin. Ya. Itu kita. Maka dari itu yakin ini merupakan perkara yang sangat penting. Ketika kita meminta kepada Allah, baik itu meminta ni'mah, meminta rizki, meminta sesuatu yang mungkin tidak bisa masuk ke dalam nalar dan logika kita, perlu yang namanya keyakinan. Ya. Meminta pertolongan kepada Allah, ya. Meminta isti'adzah, perlindungan kepada Allah. Ya.
Itu dibutuhkan yang namanya keyakinan. Karena Allah tidak akan memberikan pertolongan, tidak akan memberikan perlindungan, nggak akan memberikan apa yang dipanjatkan, didoakan, atau diminta oleh setiap hambanya kepada dirinya, kecuali itu dibangun di atas hati yang yakin ketika dia meminta kepada Allah, Allah pasti akan mengijabahnya. Dan Allah mampu untuk mengijabahnya. Dan ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah, termasuk di dalamnya isti'anah wal isti'adzah. Dalam keadaan kalian muqinuna bil ijabah, yakin kalau apa yang kalian doakan itu pasti diijabah. Meskipun keadaan kita ini penuh dengan dosa, meskipun keadaan kita ini senantiasa bermaksiat kepada Allah, tetapi kalau kita minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah, pada saat kita menghadapkan wajah kita, mengangkat kedua tangan kita, menyebut nama Rabb kita, ya Rabbi, memuji Rabb kita, yakinkan dalam diri kita pasti diijabah. Nabi SAW mengatakan, "I'lamu," ketahuilah oleh kalian, "annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan mengijabah doa-doa yang dipanjatkan dalam keadaan hatinya itulah lalai. Ya. Orang dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah aku." Tetapi di dalam hatinya, "Ya kalau misalkan Engkau menghendaki ya Allah, kalau enggak ya udah enggak apa-apa." Ya. Gimana Allah mau mengijabah doanya? "Ya Allah, tolong lindungilah aku." Tapi dalam hatinya apa? "Ya untung-untunganlah kalau dilindungi, kalau enggak ya sudahlah, gimana caranya nanti." Ya enggak bisa. Harus benar-benar yakin. Dan itulah kita. Kita yang hidup di zaman ini terkadang keyakinan kita terhadap rububiyahnya Allah itu kurang. Ya. Terkadang tauhid rububiyah kita itu cuma ada di lisan saja. Ya. Sakit datang ke dokter, lisannya saja yang bilang Allah yang menyembuhkan. Tetapi apa? Sebagian hatinya condong kepada apa? Kepada selain Allah. Oh, kalau saya ke dokter yang itu saya lebih yakin. Padahal apa? Semua dokter sama saja, karena yang bisa menyembuhkan penyakit itu Allah. Cuma terkadang itu kita. Terkadang iman kita ini sudah dikalahkan dengan logika kita. Dengan nalar kita. Sehingga akhirnya apa? Keyakinan kita berkurang. Ya. Dan ini keadaan yang berbeda dengan keadaan para sahabat Nabi SAW. Keadaan para nabi, keadaan para rasul. Ya. Sampai-sampai dikabarkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah, beliau mengatakan, keadaan yang paling aku sukai yaitu ketika apa? Ketika di pagi hari aku nggak memiliki makanan sedikit pun. Begitu apa? Yakinnya dia kalau Allah pasti akan memberikan rizki. Nabi pernah di pagi hari nggak punya makanan sama sekali. Bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ada makanan nggak hari ini?" "Nggak ada." "Ya sudah kalau gitu aku puasa." Pernah nggak kita sampai seyakin ini? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah kita sampai seyakin ini. Seyakin kalau misalkan Allah pasti akan memberikan rizki kepada kita, nggak akan membiarkan kita dalam keadaan lapar esok harinya. Ya. Duit kalau misalkan udah tinggal 50.000, warning. Ya, suami pulang depan pintu itu sudah ya ditarik masuk kamar, uang kita tinggal segini. Bahaya. Ya. Atau suami lagi tempat kerja langsung WhatsApp, teleponnya sampai 15 kali. Ya kan? Khawatir besok nggak bisa makan. Nah, yakinnya kurang. Begitu juga kita kalau misalnya kena musibah, kurang keyakinan kita kepada Allah. Allah bingung. Ya. Ketika dia tahu anaknya sakit, lari sana, lari sini, ya, nyalain sana, nyalain sini. Ketika dia tahu hari ini keuntungannya berkurang, dia tahu ada barangnya yang hilang, ya, sibuk dia, bingung dia, takut dia. Kenapa? Nggak yakin. Ya. Maka dari itu ketika seseorang dia berdoa kepada Allah, meminta al-isti'anah, meminta al-isti'adah, meminta kepada Rabbnya,
harus dengan hati yang yakin. Ya. Misalkan motornya hilang, ya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini motor cuma satu-satunya, ya Allah, tolong ya Allah, kembalikanlah kepada aku, yakin pasti semuanya nggak akan bisa ya memudaratkanku kecuali dengan izinmu. Ya. Dan nggak akan mungkin motor itu bisa kembali kecuali dengan izinmu. Yakin kepada Allah. Tapi terkadang kita enggak. Ya, nggak yakin. Ninggalkan doa, ya doanya sebentar, seharian muter-muter nyari pencurinya. Itu kita kurang yakin. Berdoa kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah. Ini perkara yang sangat penting di dalam meminta isti'anah. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim, ya rahimahullah, beliau mengatakan seseorang hampir-hampir ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin sekali hatinya, doanya pasti diijabah, Allah pasti akan kabulkan. Maka apa? Hampir-hampir doanya itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah itu senantiasa berada di atas prasangka hambanya. Ya, dan prasangka baik kepada Allah dibutuhkan yang namanya keyakinan. Gak usah mikirin bagaimana caranya. Yakin saja dulu. Ya, terkadang kita terlalu memikirkan caranya, ya. Tetapi apa, sehingga ini mengurangi keyakinan. Ya. Harusnya kita apa? Lebih mengedepankan keyakinan, baru setelah itu apa? Biarkan Allah yang menentukan bagaimana caranya. Yakin. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, tawakal. Ya, ini perkara yang sangat penting. Di dalam berdoa, di dalam meminta pertolongan, di dalam meminta perlindungan, di dalam meminta sesuatu kepada Allah. Hendaknya kita senantiasa menggantungkan diri kita, permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggantungkan kepada yang lainnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ai barang siapa yang dia bertawakal kepada Rabb-nya, kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencukupkannya. Ai maknanya apa? Allah akan berikan kepada dirinya jalan keluar. Allah akan menolongnya. Allah akan memberikan kepada dirinya apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Maka dari itu, di dalam isti'anah, di dalam meminta pertolongan, ketika seseorang dia dalam waktu yang lama minta pertolongan kepada Allah, tetapi apa? Tetapi dia belum merasakan efeknya dari permintaan yang dia panjatkan kepada Rabb-nya. Maka hendaknya dia tanya pada dirinya, jangan-jangan selama ini kurang tawakalku kepada Allah. Jangan-jangan selama ini aku belum menggantungkan keyakinanku kepada Allah. Ya. Padahal seseorang yang dia senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat dia bergantung, tempat dia bertawakal, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan dirinya. Sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Barang siapa yang dia memiliki suatu keinginan, dia berazam, maka hendaknya dia bertawakal kepada Rabb-nya. Dia gantungkan semuanya kepada Rabb-nya. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal kepada dirinya. Dan ini merupakan apa? Merupakan perintah yang sama yang Allah berikan kepada siapa? Para rasulnya, kepada para nabinya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-64, "Ya ayuhan nabi, hasbukallah." Wahai para nabi, cukupkan diri kalian dengan siapa? Allah. Ya. Tapi terkadang kita kurang tawakalnya kepada Allah, dan inilah yang menyebabkan seseorang, ya, bisa jadi ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, ketika dia ditimpa suatu musibah, kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan pertolongannya karena sebab apa? Dia kurang bertawakal kepada Allah. Kurang menggantungkan keyakinannya kepada Allah. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
dia ditangkap oleh kaumnya. Kemudian dia ingin dibakar karena sebab menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka api yang dinyalakan untuk membakar dirinya oleh kaumnya itu tidak mengeluarkan panas atas izin Allah. Karena sebab apa? Perkataan yang pertama kali muncul di lisannya itu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari. Beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, para nabi, dua khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka, berikan musibah, perkataan yang senantiasa mereka katakan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibrahim mengatakan ini ketika dia dibakar oleh kaumnya. Sehingga karena keyakinannya, karena tawakalnya kepada Allah, ya, Allah jadikan api itu menjadi apa? Menjadi dingin, tidak bisa membakarnya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nas", sesungguhnya manusia qad jama'u, ya, manusia itu telah berkumpul, ya. Untuk apa? Untuk memberikan mudarat kepada kalian, ini orang-orang yang beriman. Fakhshawhum, ya, maka dikatakan, maka takutlah kalian kepada mereka manusia, orang-orang kafir tersebut. Tetapi apa yang berlaku pada Nabi dan orang-orang beriman? Fazadahum imanan wa yaqulun, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Ya. Dan ini nggak cuma sekedar di apa? Nggak cuma sekedar di lisan. Tetapi apa? Benar-benar dia hanya mengharapkan, menggantungkan segalanya kepada Allah. Dan ini yang terkadang kita kurang. Ya. Terkadang tawakal kita kurang. Ya, sehingga apa? Sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tertahan untuk diri kita. Ya, maka itu ini merupakan perkara yang sangat penting seseorang ketika ya dia meminta pertolongan kepada Rabb-nya dalam waktu yang lama. Kemudian dia belum mendapatkan atau merasakan hasilnya, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ke-6, kelima. Yang ke-6, yaitu hendaknya seseorang selain dia berprasangka baik kepada Rabb-nya, kemudian dia menambah keimanannya, mempertebal keimanannya. Kemudian setelah itu dia sabar, lalu dia yakin, dia bertawakal kepada Allah, maka perlu dia untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum dia rasakan, maka hendaknya dia senantiasa memperketat ketakwaannya kepada Allah. Jangan malah justru dia meninggalkan ketaatan, jangan malah justru dia meninggalkan ketakwaannya kepada Allah. Karena seseorang yang dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka ini merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada dirinya. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan senantiasa memberikan kepada dirinya jalan keluar, yaitu apa? Pertolongan. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki kepada dirinya dari jalan-jalan yang tidak pernah dia sangka. Masya Allah. Nah, kalau misalkan kita mendapati bahwasannya apa? Kita berdoa kepada Allah, minta isti'anah kepada Allah, tetapi belum diberikan. Masih ditahan. Jaga keimanan kita, jaga keyakinan kita, jaga prasangka baik kita, sabar, dan tetap kita istiqamah di dalam ketakwaan. Jangan malah justru kita menggadaikan ketakwaan kita yang malah justru itu menyebabkan musibah itu akan ditambah dengan musibah yang lainnya.
Contohnya apa? Seseorang dia nggak punya uang, diuji dengan kemiskinan, kelaparan, minta sama Allah malamnya, ya. Dalam beberapa hari dia juga belum mendapatkan doanya diijabah. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia malah justru bermaksiat kepada Allah. Ya, dia mulai minjam uang dengan cara riba. Datang ke pegadaian, menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya, itulah riba tuh, ngeri banget. Ya, yang dimana seharusnya ketika dia meminta pertolongan kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, ya, itu akan mendapatkan atau menjadi sebab pertolongan Allah. Ketika dia tanggalkan jubah ketakwaannya, malah justru dia mendapatkan ada musibah yang lebih besar. Sudah miskin, gak punya apa-apa, dia minjam uang dengan cara riba, malah jadi semakin sengsara. Nikmatnya cuma sehari, besoknya apa? Pusingnya double, karena hutangnya double. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya terkadang melalui dua jalan. Yang pertama ada jalan kebaikan dan yang kedua ada jalan kejelekan. Ya, maka dari itu penting bagi kita ketika kita berdoa kepada Allah minta isti'anah, ada dua jalan. Wah, solusinya ada ini. Tetapi ini mengandung kemaksiatan. Ada solusinya yang lain, sabar. Mungkin caranya sulit, lama. Tapi ini tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Mendatangkan keridhaan Allah. Maka pilih yang paling baik. Yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kepada mereka, kepada kalian dua jalan. Jalan kejelekan dan jalan ketakwaan. Maka barang siapa yang dia senantiasa membersihkan dirinya, menjaga dirinya di dalam iman dan ketakwaan, maka sungguh dia telah apa? Dia telah beruntung. Tetapi barang siapa yang dia khaba, dia telah merusak dirinya sendiri di dalam kemaksiatan, maka apa? Maka dia akan merugi. Khaba. Wa iyadzubillah. Maka dari itu penting seseorang ketika dia menghadapi suatu musibah, dia minta pertolongan kepada Allah. Tetap jaga ketakwaan dirinya kepada Allah. Ya. Karena ketika seseorang dia bertakwa kepada Allah, meskipun tampak sulit, meskipun tampak tidak memungkinkan, kalau dia menjalankannya dengan ketakwaan, dia tahu di situ adalah tempatnya takwa, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan bagi dirinya jalan keluarnya, jalannya, urusannya itu mudah. Kenapa? Karena Allah telah berjanji kepada kita, telah mengabarkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Insyirah ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya di setiap satu kesulitan yusran. Datang dalam bentuk umum nakirah. Ini maknanya apa? Akan banyak yang namanya kemudahan. Jadi jangan khawatir seseorang. Ketika dia menghadapi musibah, kemudian dia mendapati dirinya belum mendapatkan pertolongan Allah, ketika dia sudah meminta kepada Allah dalam waktu yang lama, maka jangan sampai dia menanggalkan jubah ketakwaannya. Tetap sabar, tetap yakin, tetap tawakal, tetap ambil langkah-langkah yang dimana itu mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah. Meskipun sulit, meskipun dia hanya apa? Hanya jualan, dapat untung 10.000, 20.000 atau 1.000, 2.000. Yang berikan rezeki itu adalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Maka jangan sampai seorang mikir, aduh ini kalau saya jualan ini bakalan lama ini. Bisa bayar hutangnya, ini lebih baik saya menutup hutang dengan hutang. Akhirnya apa? Menutup masalah dengan masalah. Akhirnya masalahnya ada dua. Kenapa? Karena tidak mau sabar, tidak yakin, tidak tawakal, dan gak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janjinya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita
Ya, wa anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu semuanya bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Maknanya apa? Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik, jalan keluar yang di dalamnya terdapat keberkahan. Tetapi kalau misalkan seorang mengambilnya bukan dengan cara ketakwaan, maka pastilah tidak akan apa? Tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang terbaik, yang merupakan sebenar-benarnya pertolongan, yaitu adalah sesuatu yang di dalamnya mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Ini yang keberapa? Ini yang keenam. Adapun yang ketujuh, yaitu adalah al-ikhtiyar. Tetap berusaha. Ya. Jadi jangan sampai seseorang dia berdoa kepada Rabbnya, dia minta kepada Rabbnya, dia minta isti'anah, dia minta isti'adah, tetapi dia nggak melakukan atau dia tidak menjalankan sebab-sebab turunnya itu pertolongan dari setiap masalah yang dia hadapi. Ya dia juga harus ada apa? Ikhtiar. Dia harus ada usaha yang menjadikan sebab pertolongan Allah datang melalui pintu itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengangkat musibah pada diri seseorang, tidak akan mengangkat keadaan seseorang, tidak akan memberikan takdir yang baik sampai orang tersebut dia mau merubah dirinya sendiri. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengangkat ya atau merubah keadaan suatu kaum sampai diri mereka sendiri mau merubah keadaan mereka. Maknanya apa? Nggak cukup dengan seorang mengangkat kedua tangan, berdoa, kemudian yakin, berprasangka baik kepada Allah, kemudian tawakal tanpa diikuti dengan yang namanya apa? Ikhtiar. Ya kalau misalkan dia ingin musibah kemiskinannya diangkat, hutangnya diangkat, ya maka ikhtiarnya adalah apa? Bekerja, berjualan, berdagang, bersilaturahmi. Ya kalau misalkan dia merasa takut karena ada orang yang mengancamnya, ya, atau ada orang yang ingin memberikan kejelekan pada dirinya, maka apa? Ya maka dia datang kepada orang yang memiliki ya kekuasaan untuk bisa apa? Memberikan perlindungan. Ada ikhtiar, usaha. Ya begitu juga salah satu usaha yang dilakukan oleh seseorang ya untuk agar musibahnya terangkat, sehingga pertolongan Allah datang kepada dirinya. Karena sebab itu, yaitu adalah ad-du'a. Dia berdoa kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Begitu juga apa? Dia bersedekah atau dia menolong hamba Allah yang lainnya. Nah ini yang terkadang kita lupa. Terkadang seseorang kalau dia ditimpa musibah, dia cuma mau dirinya saja yang ditolong, nggak mau menolong orang lain. Benar nggak? Benar. Kebanyakan orang misalkan, wa'iyadzubillah, ya, di suatu negeri, di suatu tempat terjadi gempa bumi, tanah longsor ataupun banjir. Sedikit sekali orang yang dimana dia juga kena musibah, dia berusaha untuk menolong saudaranya yang juga kena musibah. Sedikit. Malah kebanyakan dari mereka justru apa? Berebut, berbuat kezaliman untuk supaya mendapat pertolongan dari manusia. Tetapi apa yang didapati dirinya? Dia juga nggak mendapatkan pertolongan itu. Padahal apa? Padahal salah satu pintu turunnya pertolongan Allah dalam bentuk ikhtiarnya untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu kita senantiasa menolong hamba Allah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan, permintaan pertolongan yang kita panjatkan kepada Allah itu belum datang karena sebab ketika kita dalam keadaan lapang, kita nggak mau menolong hamba Allah. Kita nggak peduli dengan kesulitan orang lain, kita nggak mau menolong hamba Allah yang ada di sekitar kita. Sehingga ini menjadi penghalang Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dikala kita sempit. Kenapa? Karena kita lupa terhadap hamba Allah yang lainnya. Dan ini juga termasuk daripada
ikhtiar. Maka dari itu ketika seseorang dia berbuat baik kepada saudaranya, ikhlaskan karena Allah. Niatkan agar ketika nanti suatu saat dia butuh, Allah menurunkan pertolongannya. Jangan niatnya karena manusia. Ini yang kadang salah. Kita berbuat baik kepada orang lain, niatnya ya karena nanti kalau kita sulit, dia akan nolong kita. Pas kita sulit, orang yang biasa kita tolong, kita datang minta tolong, dia nggak mau nolong kita, sakit hati kita. Benar nggak? Kenapa? Karena niatnya itu ingin mendapatkan pertolongan dari manusia. Seharusnya apa? Niatnya itu adalah apa? Agar Allah menolong kita dari jalan apapun, bagaimana caranya. Ketika kita menolong saudara kita niatkan ikhlas karena Allah, karena dengan menolong saudara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong kita. Ini yang keberapa? Yang ketujuh, dan yang 10 ya. Yang kedelapan, ya. Yakni hendaknya seseorang senantiasa mempertebal rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang dia bersyukur kepada Rabbnya, Allah akan senantiasa menambah nikmatnya, rizkinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat apa? Al-Ibrahim. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kalian bersyukur, Allah akan menambahkan rizkinya untuk kalian. Termasuk di dalamnya al-isti'anah, pertolongan. Maka ketika seseorang tertimpa suatu musibah, dia minta pertolongan kepada Allah. Tetapi dia merasakan kok sepertinya musibahku belum terangkat. Maka hendaknya dia bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara dia bisa melihat hal-hal kecil yang meringankan daripada musibahnya tersebut. Dan ini yang terkadang kita lupa. Ya, misalkan kita punya hutang ya 100 juta. Ya, berdoa kepada Allah, berusaha, hutangnya masih belum lunas-lunas. Ya. Kemudian kita putus asa berdoa kepada Allah. Ya, menganggap saya sudah berdoa dalam waktu yang lama, sudah setahun ini, tapi kok masih belum juga hutang ini selesai-selesai. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Coba kalau dia bersyukur. Ya alhamdulillah, orang yang dihutangi ya itu tidak ya orang yang apa? Orang yang keras. Sehingga nggak memberikan waktu untuk dia. Dia harusnya bersyukur ketika dia masih punya hutang, dia masih bisa punya sesuatu untuk dia makan, punya sesuatu untuk dia bisa membayar hutang. Tetapi terkadang kita kurang bersyukur. Kita inginnya itu apa? Inginnya itu pertolongan Allah datang tiba-tiba, hutang 100 juta, besoknya doa, atau malamnya doa, besoknya uang 100 juta sudah ada. Itu kita. Kita nggak pernah bersyukur. Kita masih punya suami yang selalu menguatkan kita, atau istri yang selalu menguatkan kita, masih punya anak-anak yang masih ya peduli atau paham keadaan orang tuanya. Dan ini juga termasuk pertolongan. Masih punya teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, ya, masih bisa bekerja untuk bisa keluar dari kesulitannya. Berapa banyak orang yang diberikan ujian lebih berat daripada dirinya. Maka dari itu ketika seseorang dia meminta pertolongan kepada Rabbnya ya untuk diangkat suatu musibah, kemudian ya dia belum mendapati musibahnya benar-benar hilang dari dalam dirinya, hendaknya dia bisa bersyukur dengan cara apa? Dia melihat hal-hal kecil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada dirinya, di mana ini bisa menjadi jalan agar apa? Agar dia bisa bersyukur dan pertolongan Allah itu bisa apa? Bisa senantiasa datang kepada dirinya. Karena ketika dia bersyukur pada satu tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezekinya dengan yang lebih banyak. Tetapi kalau dia tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka bagaimana dia bisa bersyukur dengan yang besar? Ya, ini yang keberapa? Yang ke-8, yaitu bersyukur. Kemudian yang ke-9, tidak tergesa-gesa. Ya, ini juga perkara yang sangat penting. Ya, bagi seseorang yang ditimpa musibah, dia menghadapi suatu ujian, dia mendapatkan takdir yang tidak dia inginkan, dia berdoa kepada Rabbnya, dia beristi'adzah, minta dihilangkan musibahnya, minta diangkat, minta diberikan pertolongan, maka hendaknya jangan sampai dia tergesa-gesa di dalam isti'anahnya kepada Allah. Apa sih maknanya tergesa-gesa? Dia berdoa dalam waktu yang lama, dia belum mendapatkan hasilnya, belum merasakan hasilnya, kemudian dia tinggalkan, dia katakan Rabbku belum mengabulkan apa yang aku ya minta kepada dirinya. Ya. Jangan malah justru ya lebih parah lagi, doanya semalam, paginya belum ada,
dia udah bilang, aduh, saya belum dikabulkan. Ini yang dimaksud tergesa-gesa ini adalah apa? Ketika dia doa dalam waktu yang lama. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia nggak sabar, dia tinggalkan doanya, dia tinggalkan ya meminta pertolongan kepada Allah. Jangan seperti ini. Kalau seseorang yang tergesa-gesa di dalam doanya, tergesa-gesa di dalam isti'anahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan apa yang dia minta. Disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum, ya, akan senantiasa diijabah permintaan-permintaan salah seorang di antara kalian, doa-doa kalian, ya, isti'anahnya kalian, malam, ya, yastajil. Ini selama dia apa? Tidak tergesa-gesa. Atau malam ya'jal. Ini selama dia tidak tergesa-gesa. Karena kalau dia tergesa-gesa, ya maka apa? Tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Tetap istiqomah, sabar, yakin, pasti Allah akan mengijabah doanya, yakin Allah akan memberikan pertolongan. Ya, dan kemudian yang terakhir, dan ini merupakan penutup di dalam pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu adalah apa? Ikhlas. Ya, dan ini poin yang paling penting di dalam setiap doa, di dalam setiap ibadah, di dalam setiap al-isti'anah, ya, permintaan tolong kita kepada Allah yang kita panjatkan kepada Allah, hendaknya kita ikhlas. Yaitu apa? Kita hanya menunjukkan hati kita kepada Allah, hanya meminta pertolongan kepada Allah, meniatkannya kepada Allah. Di dalam segalanya, di dalam ketakwaan, di dalam ikhtiarnya, di dalam tawakalnya, di dalam segalanya. Di dalam hal-hal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, maka hendaknya kita untuk senantiasa apa? Bisa membangun keikhlasan. Ya, jangan sampai seseorang dia nggak ikhlas. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya itu. Dia ingin Allah memberikan rezeki yang banyak pada dirinya, dia puasa, ya, dia sholat duha, dia baca Quran, dia rajin ke masjid, rajin kajian, ya, berteman dengan orang soleh. Tujuannya itu ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Agar mendapatkan pertolongan Allah atau agar diangkat musibahnya. Jangan seperti itu. Tetapi apa? Ikhlaskan karena Allah. Sehingga apa? Orang yang ikhlas, meskipun dia belum merasakan pertolongan Allah itu ada di hadapannya, dia tetap akan istiqomah di dalam amalan-amalannya, yang dimana ini akan menjadikan sebab dirinya itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang nggak bisa ikhlas di dalam amalannya kepada Allah, maka dia akan rapuh. Dia akan mudah untuk diganggu oleh syaitan, oleh iblis, dan sehingga dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40, ya, termasuk dari salah satu janjinya iblis yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bima aghwaytani ya rabbi, bima aghwaytani, wahai Rabbku, kata iblis, ya, karena engkau telah mencapku sebagai hamba yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan menghiasi amalan keburukan mereka di dunia, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan memalingkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang senantiasa ikhlas. Ya. Ingat, di dalam setiap musibah itu ada ujian keimanan. Di setiap ujian akan ada syaitan-syaitan yang senantiasa memalingkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus. Maka dari itu, di dalam menjalankan sebab-sebab untuk turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita juga memperhatikan keikhlasan, berazam. Ya, ketika seseorang dia telah diberikan peringatan dengan suatu musibah sehingga dia kembali kepada Rabb-nya, kuatkan azam kita untuk kembali itu karena Allah. Jangan kembali cuman kalau ada masalah. Tetapi kalau masalahnya sudah diangkat oleh Allah, diuji dia dengan nikmat, kemudian dia kembali kepada kemaksiatannya, kembali kepada kejelekannya, sebagaimana orang-orang musyrikun di zaman dahulu. Ketika mereka takut pergi berlayar, mereka berdoa hanya kepada Allah, mengikhlaskan doa mereka kepada Allah, ya. Tetapi ketika najahum ilal barri idahum yusyrikun, ketika Allah telah selamatkan mereka dari musibah di tengah lautan sehingga mereka bisa mendarat, ya, di daratan dengan selamat, kemudian mereka kembali menyekutukan
menyekutukan Allah. Maka ikhlas ini merupakan poin yang terpenting di dalam setiap amalan kita agar kita mendapatkan pertolongan Allah dan juga agar kita mendapatkan ya keberkahan dari setiap amalan-amalan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa afu minkum wa minkunna. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan yang telah memberikan hadiah yang paham dan bisa menggunakan tugas sehari-hari. Ibu kami akan mengadakan tabung menggali yaitu hari Jumat tanggal 12 Januari jam 8.30 sampai dengan jam 10. Karena usaha Samarudin yang karena seharusnya sekarang ke usaha Samarudin karena usaha